hingga saat ini, apapun dalam pelaksanaan kita, dari lapar pikiran kita, dari lapar dari kedua mata kita, dari lapar dari kedua telinga kita, dari lapar dari lisan dalam mulut kita, dari lapar dari seluruh anggota tubuh kita, dari ujung rambut hingga telapak kaki, kiranya dengan bulan barokah, bulan kemuliaan di bulan Rajab ini, Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita dari ujung rambut kita sampai ke telapak kita, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berangkat nanti kita mempunyai kesempatan dapat berjumpa dan saling memaafkan hingga masuk besok tanggal hari ini tanggal 1 Rajab kita menyongsong itu di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, maka kita kembali disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita kembali disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa-apa yang kita munajat, apa-apa yang kita perlukan, apa-apa yang kita minta tolong kepada Allah, khususnya kita untuk selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan iman Islam
syaitanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wal ma wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. ربنا ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله الوجود، لا إله إلا الله. الله بالحق، لا إله إلا الله. باللسان حدود، لا إله إلا الله، 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 لا إله
Ya Raja
اللهم صل على سيدنا
رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بالعدل سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نوري. أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نوري. أنت إكسير وقالي أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembacaan Fatihah kita, tawasul kita Allah sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sampaikan kepada para sahabat, kepada para ulama Allah, khususnya Abdul Qadir Jailani
bersama dan pada kekasih Allah. Dengan Fatihah kita tawasul disampaikan kepada guru-guru kita, kepada orang-orang tua kita, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Mudah-mudahan sangat tawasul ini Allah sampaikan kepada Rasulullah, nanti kita bersama-sama dengan keturunan kita, orang tua kita, anak dan istri kita mendapat syafaat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang berbahagia, sebelum kita mengaminkan doa yang nanti akan dibacakan oleh ketua masjid kita, di sini saya mengingatkan diri saya. Mudah-mudahan peringatan buat diri saya ini ada manfaatnya buat para jamaah. Sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang sudah duduk saat ini di rumah Allah dengan fasilitas Masjid Al-Mu'min ini, kita adalah ciptaan Allah yang paling baik di antara ciptaan Allah yang lainnya. Ciptaan Allah ada yang terlihat dan yang tidak ada yang terlihat. Ada yang di atas, ada yang lebih di atas lagi. Ada yang di bawah, ada yang lagi yang lebih di bawah lagi. Seluruhnya tidak dapat terhitung, cuma satu yang paling sempurna, cuma satu yang paling termulia adalah kita yang namanya manusia yang duduk pada saat ini di Masjid Al-Mu'min. Alhamdulillah. Kalau makhluk-makhluk Allah yang lainnya cuma sekedar nama, paling banyak 2 atau 3. Tetapi kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya manusia ini, Allah panggil dengan kalimat-kalimat yang sangat terutama dan paling mulia. Kalau Allah panggil manusia dengan fisiknya, dengan tubuhnya, dengan perawatannya, maka Allah panggil dalam Al-Quran dengan kalimat Al-Bashar sebanyak yaitu 35 kali. Kalau Allah sudah memanggil ini manusia dengan fisik dengan panggilan Al-Bashar. Kalau Allah memanggil dengan ciri hati yang rendah, kalimat hati yang dalam, itu Allah panggil dengan kalimat Al-Hid selama 17 kali dalam Al-Quran. Kalau Allah panggil dengan aktivitasnya, yaitu dengan manusia, dengan aktivitasnya hablum minallah wa hum minan nas, dan kasih sayang kepada seluruh alam semesta, maka dalam Al-Quran Allah panggil dengan kalimat An-Nas sebanyak 241 kali. Kita ingin tahu yang namanya kita sebagai manusia, siapa sih keturunan kita, asal mulanya kita dari mana dan siapa. Allah panggil dalam Al-Quran manusia tersebut yaitu dengan kalimat Bani Adam, bahwasanya kita keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. 7 kali Allah panggil tersebut. Jadi manusia ini yang paling mulia. Kita yang hadir pada saat ini, dari 5 nama tersebut Allah satukan dengan satu ayat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah bahwasanya kita manusia Allah bentuk, Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Kalimat bentuk ini bukannya kalimat yang kelihatan, Pak. Bukan kalimat yang tidak kelihatan. Kalimat sebaik-baik bentuk untuk apa? Untuk mengabdi, untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda mengatakan menilai dengan sebaik-baik bentuk, maaf, mungkin ada saudara kita yang matanya tidak seperti kita, betul? Mungkin ada saudara kita yang kakinya tidak seperti kita, betul? Kalimat ini sebaik-baik bentuk untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah dan menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, malaikat disuruh berjumpa dengan makhluk Allah. Ini makhluk Allah ini dia punya cacat permanen. Dia cacat permanen. Matanya nggak bisa melihat, tangannya tidak ada kiri dan kanan, kakinya pun tidak ada kiri dan kanan, semuanya lemah. Cuma mulutnya saja yang bisa berkata, itu dia dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat ini turun kepada hamba Allah ini. Kok kamu masih berzikir?
Kok kamu masih mengucapkan hamdalah? Kok kamu masih membesarkan Allah? Kok kamu masih bertahmid dan bertasbih? Sedangkan kamu cacat permanen, gak punya mata, tidak bisa melihat seperti yang lain, tidak punya telinga dengan mendengar kalimat yang lain, tidak punya tangan dan sebagainya, cuma mulut bergerak, tapi kau masih bertasbih, mengucapkan hamdalah, bertahmid dan tasbih. Apa yang menjadi rasa syukurmu? Apa ini kata orang ini? Bahwasanya Allah telah menyempurnakan kasih sayang aku. Andai kata Allah memberikan mata aku bisa melihat, mungkin banyak maksiatnya, mungkin banyak dosanya ketika ibadah mata saya. Mungkin kalau Allah memberikan pendengaran saya yang sempurna, mungkin saya lebih banyak mendengar yang tidak diridhoi Allah, yang tidak disenangi oleh Rasul, dan tidak banyak lagi yang dengar aku yaitu kalimat dosa. Ketika aku mendengar kalimat yang mengandung pahala, maka Allah sempurnakan bahwasanya telinga saya tidak bisa mendengar yang tidak baik. Ya, saya punya tangan, kiri kanan tidak ada. Allah sudah sempurnakan. Mungkin kalau saya punya tangan sempurna, mungkin suatu saat saya akan menganiaya diri saya, akan menganiaya anak saya, akan menganiaya istri saya, atau menganiaya tetangga saya. Maka Allah sempurnakan, saya tidak punya tangan dan kiri, maka itu Allah sempurnakan lebih banyak saya ibadah ketimbang saya berbuat dosa dengan tangan kanan kiri saya. Begitu juga kaki saya. Kenapa Allah tidak adakan kiri dan kanan? Mungkin kalau saya dikasih sempurna, banyak langkah-langkah yang saya tuju, yaitu perbuatan tempat-tempat maksiat ketimbang tempat-tempat ibadah. Maka saya bersyukur Allah sempurnakan mata saya dari dosa, Allah sempurnakan telinga saya dari dosa, Allah sempurnakan tangan saya dari dosa, Allah sempurnakan kaki saya dari dosa. Semuanya disempurnakan, maka cuma satu, mulut saya dikasih sempurna, maka itu yang paling sempurna. Saya hanya bisa berzikir, hamdalah, zikrullah, takbir dan tahmid kepada Allah. Maka inilah yang mengantarkan diri saya menuju takwa dan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak, kalimat laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim, Allah berikan yaitu sebaik-baik bentuk. Ya. Nah, dengan kita diciptakan oleh Allah tersebut dengan 5 nama, begitu juga Allah memberikan kemampuan kita dengan 5 juga Pak. Yang pertama, Allah memberikan satu kemampuan dengan ilmu, ya. Yang kedua adalah Allah memberikan dengan kemampuan dengan jabatan, Allah memberikan dengan harta, Allah memberikan dengan pangkat, dan terakhir Allah memberikan kekuatan dengan tenaga. Kalau kita istiqomahkan ini, inilah jalan hidup kita menuju takwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keistiqomahan semuanya ibadah melalui 5 jalur, melalui ilmunya, ya, melalui dengan jabatannya, melalui hartanya, ya, melalui dengan pangkatnya, melalui dengan tenaganya, semua. Ya, ini untuk istiqomah kepada Allah, yaitu memberi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kehidupan ini, kata baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 5 zaman, 3 zaman sudah berlalu, 2 zaman ini yang akan kita hadapi. Yang pertama adalah zamannya para rasul dan anbiya, ini sudah selesai. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sudah selesai. Risalahnya belum, tapi zamannya sudah selesai. Yang kedua, zamannya para sahabat sudah selesai. Zamannya kerajaan, zamannya tabiin sudah selesai. Kita yang sekarang duduk di umum ini sedang menjalani di zaman fitnah, betul Pak? Di zaman fitnah. Apa itu fitnah? Kita selalu memfitnah diri kita. Ya, tubuh kita, telinga kita mendengar suara azan dari masjid atau dari HP kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telinga kita menyampaikan ke hati kita, tapi hati kita tak bergerak. Berarti kita telah memfitnah hati kita, yaitu jadi berbunyi dari telinga kita hingga kaki kita tidak melangkah untuk berwudu dan masuk ke masjid atau kita sholat. Ini berarti kita telah memfitnah tubuh kita. Betul Pak? Betul. Ini kita malam hari
Ya, begitu kita tidur, tubuh kita pengen ibadah kepada Allah. Kalau dibangunin melalui telinga mungkin gak bangun, digosok-gosok mungkin tangannya gatal gak bangun, maka dibangunkanlah melalui kemaluan kita. Ya, hampir sama, perempuan sama laki sama. Malam ada biasa bangun jam 2, bangun jam 3, bangun setengah 3, setengah 4 berdoa. Ini dibangunkan kemaluan kita untuk apa? Bukannya mau kencing doang, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangunnya sama, pertama mandi sama, cuma baliknya beda. Ada yang balik ya sambil wudu, dia langsung ke sejadah, ada yang balik langsung tidur lagi. Kira-kira yang tidur lagi yang mana yang kata? Yang balik ke sejadah yang mana? Ini tubuh kita pengen banget ibadah kepada Allah, cuma kita bangunnya bukan karena Allah, karena takut sakit. Kalau bukan kamar mandi, takut bisa sakit ginjal, betul? Dan takut sakit kencing, betul? Tapi kalau itu kita perhatikan setiap jam 2, kok saya bangun, setiap jam 3 bangun, ini tubuh kita ingin sujud kepada Allah. Ya, kalau kita biasain, insya Allah, ya. Sekarang gimana Ustaz? Saya udah uzur. Ini bangun tidur setiap setengah jam ke kamar mandi. Kalau Bapak biasanya dengan rasa syukur, insya Allah tubuh itu akan sempurna. Kalau yang lainnya mungkin 1-2 kali bangun tidur, tapi maaf yang kena diabetes mungkin 1 malam 5 kali. Biasanya Pak, begitu setiap bangun tidur kita sholat, bangun tidur kita sholat, jadi diiringi insya Allah dengan bulan kali ke kamar mandi dengan wasilah sakit, Allah beri kesembuhan karena menuju ketakwaan Allah Subhanahu. Ya, jadi 5 kali berarti kita 5 kali itu ke sejadah. Dengan kita berlaku kita insya Allah, ya kita doa kepada Allah, ya Allah, saya penyakit ini sudah mengganggu ibadah saya, ya Allah, angkat ya Allah. Bahwasanya penyakit yang paling dahsyat, penyakit yang paling dahsyat, yang paling berat adalah penyakit yang Nabi Ayub alaihissalam. Bukankah Nabi Ayub pernah berkata kepadamu, ya Allah, ada yang kata ada hambamu yang sakit di bawah dari kedahsyatan sakit yang padamu, maka sembuhkanlah ya Allah. Maka kalau kita sakit, kita berdoa, ya Allah, bahwasanya penyakit ini di bawah dari penyakit Nabi Ayub alaihi salam. Sembuh Pak. Bulan kemarin ada juga ini bukan karena penyakit, karena diganggu setan. Ya, diganggu setan. Contoh, saya mau tidur, ntar kira-kira MU sampai Liverpool main 2 bangun aja, bangun nggak Pak? Bangun nggak? Diganti itu, pakai janji lagi. Ya, tapi jarang. Bangun saya bertanya, sama kita ini, kita ini zamannya fitnah. Ya, termasuk kita ini hadir pada malam hari ini. Ya, jatuhnya yaitu tanggal 1 Rajab, bahwasanya peredaran kehidupan ini diatur oleh di luar agama Islam kita, sedangkan kita sudah punya pengaturan di dalam Al-Quran, ya di surah 9 ayat 36 ini Allah kisahkan 12 bulan, yaitu sekarang jatuhnya di bulan keberapa Pak? Rajab bulan berapa kira-kira? Nggak ada orang ini. Rajab bulan berapa? Nggak ada orang ini. Nah, ya ini di bulan pertengahan itu 7. Apa artinya Rajab? Apa artinya Rajab itu apa? Evaluasi. Ya, ini kita malam ini siapapun yang beristighfar, Allah tidak tolak istighfarnya, bahkan Allah angkat derajatnya. Diampuni Allah. Apalagi ini malam tahun baru Masehi, yaitu tahun itu orang-orang yang pada menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang Islam, saya bertanya Pak, orang Islam panggilan sholatnya pakai trompet atau aja? Orang Islam panggilan sholatnya pakai lonceng apa aja? Orang Islam panggilan sholatnya pakai kembang api apa aja? Kenapa ini malah banyak orang Islam yang merayakan panggilan-panggilan itu dari bukan panggilan untuk ibadahnya? Kita bersyukur, insya Allah kita duduk di ma'amumin ini dan saudara-saudara kita yang duduk di majlis-majlis yang lain, baik pada Isya maupun pada Maghrib, yang mereka adalah termasuk kita, yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah
Kalau sudah Allah gariskan Pak, kita jangan cari. Kalau Allah sudah tentukan, kita jangan kerjakan. Yang kita kerjakan adalah wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh masalah kehidupan, ya, masalah kehidupan yang menjamin diri kita, yang menjamin rezeki kita, panjang umur kita, sudah ditentukan apa belum? Sudah dijamin apa belum? Kita sudah rasain belum? Pada saat kita di rahim ibu kita, di rahim ibu kita 4 bulan diberikan roh, kita sudah berbentuk manusia, makanan kita sudah disiapin, betul? Nafas kita sudah disiapin, kita tidak bisa bergerak, tapi bisa kita keluar di alam dunia ini dengan usia 9 bulan lebih sekian hari, maka kita butuh menjadi manusia. Itu pengalaman kita. Coba Pak. Dan dalam keadaan seperti itu, makanan kita disalurkan lewat ibu kita. Itu satu. Yang kedua, ya, di alam roh juga kita sudah dijamin. Sekarang di alam dunia, masa kita nggak percaya? Pak, tidak ada hubungan ini, tidur. Ya sekarang pada ngikutin ekonomi dah, masalah duit. Bapak yakin nggak kalau rezeki Bapak sudah ditulis, sudah diatur sama Allah? Yang benar. Aku yakin. Aku namanya itu benar-benar yakin, tidak tata lagu. Betul. Besok Bapak umpama pagi ada kaki utang, dimaki-maki Bapak. Besok umpama, terus dimaki-maki harus bayar tuh, sengaja harus bayar. Begitu Bapak lagi maki-maki, teman telepon, lu ada di mana Pak Amin? Pak Amin, ini gue lagi maki-maki nih, sampai bangke, bang keliling, suruh bayar. Kebetulan nih, gue habis menang judi online 20 juta. Gue bagi terus 10 juta buat bayar utang. Kira-kira Bapak mungkin doa Bapak, tapi mungkin teman yang datang 15 menit lagi. Kalau udah hampir yakin nanti insya Allah kita orang itu. Nah, mungkin doa. Kira-kira yang lain nih, teman 15 menit datang 15 udah ngasih 10 juta, 5 juta bayar utang, 5 juta buat pegang, tapi menang judi online. Apa tetap berdoa sama Allah, apa mungkin teman? Ini kalau udah masalah rezeki, ya, satu. Terus yang kedua, ada orang pernah ngomong gini, ada orang pernah ngomong, gue dulu kan supaya, jadi udah brengsek, sombong. Gue kan supaya gak pernah ngomongin, gak pernah ngomongin, tapi rezeki itu ngalir aja, ada yang ngomong gitu. Banyak aja, pas gue kerajin kamu kerok rezeki gue, ada yang gitu. Mana kata orang? Jadi itu mereka itu menilai nominal, tapi tidak menilai kualitas. Sedangkan rezeki itu tidak patokannya halal, thayyib, barokah. Halal cara dapatnya, thayyib cara menggunakannya, dari hasil yang halal dan cara gunanya baik, mendapatkan keberkahan. Berkah itu arti cukup. Yang betul-betul yang tadi, gue dulu gak supaya kulit ngalir, tapi gak ada semangat, gak ada jadi kaki, betul gak? Ya. Buat anak istri, perhitungan yang pelit, anak istri dikasih yang halal, yang brengsek dikasih mahal kan? Buat cara terpenuhi. Jadi tanpa hati buat, yang bersih dikasih anak istri itu. Nah, ini sudah diatur, maka diatur ini Allah berikan BPN, Allah BPN. Bayar tapi nyicil lagi perlu. Maksudnya kita menuju takwa. Takwa itu ada 3 Pak. Ayo kita pegang. Dimulai takwa ada 3. Kita tadi yang pertama, kalau orang bertakwa saat dia berdoa dikabul oleh Allah. Saat dia berdoa dikabul. Yang kedua, dia baru di hati doang, pengen minta, baru di hati doang, udah dikabul. Itu ya. Kedua, baru pengen udah dikabul. Yang pertama kalau dia doa dikabul. Yang kedua baru pengen berdoa dikabul. Yang ketiga lebih dahsyat, dia mendoakan orang dikabul. Dia mendoakan orang dikabul. Doain orang dikabul, apalagi doain diri sendiri. Nah, 3 ini. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dia melaksanakan sholat sebanyak 40 rakaat.
Ayo, 17 rakaat yang fardu ditambah qobliyah Pak. Iya. Yang kedua, dia baru pengen azan, minta doa sama Allah, pengen yang sebagai boleh dikabul. Dia sholatnya sebanyak 60 rakaat. Ditambah dengan apa? Tahajud. Tahajud. Nah, yang ketiga didakin. Yang ketiga dakin. Ya, semua dalam isyarat dia dipakai sholat. Paham? Isyarat dia adalah sholat. Umpama di rumah teman, ternyata teman nggak ada, dia sholat. Lagi perjalanan mampir di sholat, bukan masjid doang, dia sholat. Sholat pada waktunya umpama dia mampir jam 10, berarti dia sholat. Apa berarti masjid dan sebagainya. Jadi isyarat dia itu sholat. Baru dia dapat predikat, apa predikat? Dia mendoakan orang pasti dikabul. Ayo tidak. Yang bahaya apa? Doa nggak diterima, kepengenan nggak ada nyampe, minta doa sama orang didoain, ini belangsak ini nasi. Ya, makanya kita betulin sholat kita, ya, sholat kita betulin. Jangan sampai dari umur sekian sampai nyari cuma 17 rakaat doang, itu juga bolong, ya. Jadi mari kita tingkatkan, kita janji di bulan Rajab ini. Yang kedua, kita buktikan di awal Rajab ini. Yang pertama dengan sedekah pada hari ini, dan yang kedua niatin sedekah dan memberikan yaitu uang belanja diri kita niatin, kita capai. Niatin Pak, kalau gimana Pak? Nah, sudah ini ya, sudah menjadi gimana tidak? Ya niatin, saya niat mulai hari ini uang belanja diri saya kan naikin ini ibu kira, ini ada biasa di 50.000 jadi 75 dan sebagainya. Naikin apa? Nah, yang kedua, ya Allah, jadi jangan minta ini Pak. Ya Allah, saya minta ini satu minta jangan. Ya Allah, berikanlah saya ibadah yang cakatnya 25 juta. Berarti kalau cakatnya 25 juta, kunci berapa Pak? Ya, kalau ada orang gede, ya tahu. Kalau cakatnya 25 juta, berarti dapat kunci berapa? Berapa? 1 M. Ya, kan belum 1%. Ya Allah, berikan sertifikat. Ya Allah, berikanlah saya ibadah yang nilai zakatnya 2,5 juta. Berarti dapat duit berapa? Berapa ini? Hah? 2 juta. Nah ini cara teorinya kita ini. Ya Allah, berikanlah saya rezeki. Saya berikanlah saya ibadah yang zakatnya sekian. Nah kalau kita 1 M, kita punya utang 500 juta, berarti kan ada bisa. Begitu maksudnya. Ya. Jangan ya Allah bebaskan utang saya. Malu kita. Jadi nilai zakatnya. Ya. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan lurusnya kita pada malam hari ini. Apa yang kita niatkan sesuai dengan lisan baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Dosa-dosa kita tadi balik, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, saudara-saudara kita tadi balik. Dengan sahabat kita berdoa pada malam hari ini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan kita menjalankan takwa kepada Allah, Allah cukupkan rezeki kita untuk menambahkan diri kita, menambahkan anak dan istri kita, melunasi hutang-hutang kita, membayar zakat kita, menolong lewat sedekah kita, dan kita kumpul semuanya baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Kita berdoa mudah-mudahan semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, dan kita berjamaah di masjid ini mudah-mudahan sesuai dengan lisan dan sabda baginda Nabi besar kita Muhammad, sabda dan lisan baginda Nabi besar kita Muhammad, bahwasanya kita kumpul mensiarkan dengan satu Rajab, dan kita menuju yang tidak lain adalah kita mendapatkan nanti di bulan Syawal, dan akhirnya kita dipanjangkan umur mendapatkan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabana wa sahdana wa balighna fi syahri Ramadan. Allah sampaikan iman kita, Allah sampaikan Islam kita, Allah kuatkan sehat badan kita, Allah berikan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita sampai di ibadah bulan suci Ramadan menuju takwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ala hadiniyah wa kunatin salihah wa ila halatin nabi mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.